Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah, sayyidi ahli dunya wal akhirah, wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Rabbi syrah li sadri bima syarahta bisudur salihin min ibadik wa yassir li amri bima yassarta umur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bi qulubus salihin min ibadik wasaddid lisani kama sadatta alsinatas salihin min ibadik. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka Al-Habib Ahmad Ibn Ali Ibn Abdul Qadir Al-Haddad matta'anallah bituli hayatih, dan juga As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Ban Ahsan matta'anallah bituli hayatih, dan juga Al-Habib Abdullah Segaf yang tadi baca maulid, Al-Habib Faisal Al-Haddad, Al-Habib Syekh bin Ali Maula Aidid, dan banyak sekali para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir ke mereka beliau-beliau, dan salam penghormatan yang luar biasa kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat di wilayah Pasar Ciplak ini, yang insya Allah tidak keluar kita dari ini tempat kecuali segala kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala dosa kita dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pulang dari ini tempat kecuali Allah ijabah segala harapan dan doa-doa kita, dan insya Allah kita panjang umur fi ta'atillah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, kenapa diawali dengan doa enggak di akhir aja? Karena kalau melihat perkumpulan seperti ini, teringat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun majtama'a arba'una qaumun min ummati illa wa fihim waliyun lillah mujabud da'wah. Tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku, kata sabda Rasulullah, kecuali di antara mereka ada yang doanya diijabah atau orang yang selalu mujabu dakwah, doanya selalu diijabah oleh Allah. Yang insya Allah malam hari ini lebih dari 40 atau 40 kali 5 atau 40 kali 6 nih. Alhamdulillah. Oleh sebab itu dari awal rangkaian ratibnya maulidnya insya Allah doa demi doa, pujian kepada Rasulullah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sababan malam hari ini insyaallah Allah anugerahkan kepada kita semua rahmat dan kasih sayangnya, amin ya rabbal alamin. Dalam berdoa kita dianjurkan jangan pesimis sama doa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah, kata Nabi Muhammad, dibarengi dengan keyakinan kalian dengan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu malam hari ini insyaallah yang ada di sini yang capek, yang letih, yang gelar karpet, yang masang-masangin, yang bantu dalam segi apapun, entah bantu dalam segi materinya, entah yang bantu dalam segi tenaganya, entah yang bantu dalam berfikirnya, insyaallah seluruhnya Allah ganti ganjaran pahala dan lebih dan lebih lagi di dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, malam hari ini kita memperingati dua acara atau dua peringatan. Yang pertama saya dengar adalah hauliyah atau haud, haul Al-Habib As-Saleh Abdul Qadir Ibn Ali Ibn Abdul Qadir Ibn Muhammad Al-Haddad, yang insyaallah antum semua hadir di sini kalau enggak murid atau murid-muridnya beliau. Dan juga haul ayahanda Al-Habib Abdul Qadir, yaitu Al-Habib Ali Ibn Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Acara hauliyah seperti ini kalau orang Betawi bilang nemu tahun, nemu tahun. Kok pakai ada haul? Emang haul itu bukannya bid'ah? Diingat-ingat lagi, kalau haul peringatan artinya mengingat. Malam hari ini duduknya kita semua di sini, hadirnya di sini untuk mengingat almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ali Ibn Abdul Qadir Al-Haddad, yang antum mungkin satu dua punya kejadian-kejadian indah bersama beliau, yang mana beliau terdikenal orang yang khidmah dengan ayahandanya Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Haddad. Nah, peringatan seperti ini mengingat-ingat orang yang udah meninggal, cerita-ceritain orang yang udah meninggal, emang bukannya bid'ah? Jawab jangan, jawab jangan, jawab jangan. Ceritain orang yang udah meninggal, kalau kita mau jawab, Allah pun ceritain orang-orang yang soleh, bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan Rasul. Allah ceritain di Al-Quran bagaimana seorang wanita, yaitu Siti Maryam. Allah ceritain kisah Siti Maryam, seorang wanita, bukan Nabi, bukan Rasul. Kenapa? Karena Nabi atau Rasul harus dari kalangan orang laki. Allah ceritain tuh di Al-Quran, diabadikan satu surat penuh. Allah ceritain lagi Siti Asyah, istrinya Fir'aun atau mar'atu Fir'aun. Banyak lagi Allah ceritain yang mereka bukan kalangan Nabi, bukan kalangan Rasul. Allah ceritain, Allah ingat-ingat sampai malam hari ini, bahkan nanti sampai yaumul qiyamah
mereka-mereka tuh yang bukan nabi, bukan rasul, diceritain di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah. Allah bercerita tentang pemuda-pemuda yang lari dari pemerintahan yang mengajak kepada kemusyrikan, pemuda-pemuda yang menjaga keimanannya kepada Allah, menjauhi dari pemerintahan yang mengajak kepada kemusyrikan, dan ditidurkan lebih dari 300 tahun. Allah mengatakan di dalam Quran, innahum fitnyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda, kata Allah, amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, dan aku tambahkan kepada mereka al-hidayah, petunjuk dariku, kata Allah. Allah ceritain tuh, itu pemuda bukan nabi, bukan rasul. Allah menceritakan lagi pengikut Nabi Sulaiman alaihi salam. Pengikut Nabi Sulaiman dikatakan saat itu mengalahkan kekuatan jin untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Saat itu jin memiliki kekuatan hebat, satu sama lain bersayembara. Tapi ada orang yang soleh, pengikut Nabi Allah Sulaiman, bukan nabi, bukan rasul. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuk. Allah ceritain tuh, kekuatannya itu orang soleh bisa mindahin singgasana Ratu Bilqis lebih cepat dari kekuatan jin, bahkan dari kedipan mata. Allah ceritain tuh. Sampai sekarang malam ini ada nggak di Al-Quran? Ada. Apalagi Allah menceritakan Khidir alaihi salam. Siapa Khidir? Dalam mu'tamad Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Al-Alawiyun, Khidir dikatakan bukan nabi, melainkan orang yang soleh. Allah ceritakan Nabi Khidir atau Khidir alaihi salam, wa wajadna abdan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah ceritakan itu banyak lagi. Jadi peringatan-peringatan haul orang-orang saleh kita pulang dari sini adalah sama dengan termasuk ajaran Islam, bukan bid'ah. Allah ceritain ke orang-orang soleh, bukan nabi, bukan rasul. Nabi Muhammad ada enggak? Ada. Nabi Muhammad pernah menceritakan banyak, bukan ada lagi. Rasulullah pernah ceritain ada 2 orang yang soleh, bukan kalangan nabi, bukan kalangan rasul. Nabi Muhammad menceritakan ada penjual rumah atau penjual tanah sama yang punya tanah. Dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang baik. Si penjual ngejual tanahnya, si pembeli lagi beli. Transaksi berlangsung, transaksi selesai, penjual pulang, pembeli pulang. Nggak lama dari transaksi, pembeli main ke tempat tanahnya, mau diuruk nih tempat, mau dibangun. Begitu lagi diuruk, didapetin di dalam tanah sekotak emas banyak, gede-gede, cakep-cakep. Nih si pembeli begitu di dalam tanah ngelihat emas sekotak banyak. Coba kira-kira orang Ciplak yang begitu gimana tuh? Coba. Udah kabur, udah girang banget. Ini Nabi yang ceritain nih.
bukan Alwi Mustafa yang ceritain, Rasulullah udah duluan yang ceritain. Kita cuma nyontek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih pembeli bawa tuh kotak ke rumah penjual. Ngapain? Dia nggak senang hati itu pembeli. Dia mau balikin. Bayangin tuh, ada nggak orang pasar Ciplak begitu? Balikin, kata penjual, ini apaan? Emas. Terus, ini punya lu. Kata pembeli, ini Nabi yang cerita nih, bukan saya yang cerita. Katanya penjual, lah punya gue dari mana? Ini dari dalam tanah yang kemarin gue beli belum lama. Berarti punya lu. Lah punya lu, emang gue beli ini emas, gue nggak beli ini emas, gue beli tanah. Ribut berdua. Si penjual nggak mau ngakuin itu emasnya, si pembeli nggak mau ngakuin itu temuannya dia. Ada nggak orang kayak begitu sekarang? Ada nggak orang kayak begitu sekarang? Orang biasanya ribut ingin saling memilih, ini ingin saling nggak mau milikin. Pembeli bilang, lah gue belinya tanah bukan beli emas. Penjual, lah gue jualnya juga tanah bukan jual emas. Ya ini punya lu yang dapat di tanah lu udah lu beli. Itu penjual nggak mau, ribut berdua. Saking ributnya pergi ke hakim, ke mahkamah. Ini Rasulullah SAW yang ceritain. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Pergi ke hakim. Begitu pergi ke hakim, hakim sambut, hakim suruh duduk sambil bawa kotak nih. Ada apa? Kata ini penjual, saya dituduh. Lah, tuduh apaan? Saya dibilang punya tuh emas. Kata pembeli, emang dia yang punya. Ribut lagi. Hakimnya bilang, dulu. Lu berdua kenapa nih datang? Akhirnya cerita. Saya belum lama jual tanah ame dia. Udah transaksi rapi, transaksi selesai. Tahu-tahu beberapa hari dia mau nguruk, dia dapetin emas nih kotak di tanah dia yang dia udah beli. Berarti kan punya dia. Lah hakimnya bingung nih. Hakim pusing kala itu. Gimana mungkin lo deh sekarang? Hakim bingung. Lah terus pembeli, enggak nih punya dia, orang dia saya beli di tanahnya. Dia nggak tahu ini tanah punya dia nih. Tuh kan dia nuduh saya, begitu lagi penjual. Bingung hakimnya. Udah gini. Hakimnya bingung, ini mau ditengahinnya gimana ini? Ada jalan keluar nggak? Lah bingung jalan keluarnya. Coba jalan keluarnya. Dua-duanya keras kepala nggak mau punyain tuh mas. Itu orang-orang soleh yang diceritakan oleh Rasulullah. Apa kata nih hakim? Jalan keluarnya cuma satu. Apa itu? Ente penjual punya anak perempuan? Punya. Ente pembeli punya anak laki? Punya. Tikahin anak laki ente ke anak perempuan ente. Maharnya emas ini kotak. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tuh Nabi ceritain tuh orang-orang soleh. Betul apa betul? Nabi yang ceritain. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita saling ingat bagaimana almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Haddad dahulu bersama kita di wilayah sini. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau bantu orang, miara anak yatimnya, banyak dan banyak. Antum mungkin lebih tahu, lebih ingat ketimbang Al-Faqir. Dan yang kedua, malam hari ini adalah peringatan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan maulid gunanya buat apa? Kalau ada yang nanya, Rabiul Awal udah liwat, ini kenapa pasar Ciplak baru bikin maulid lagi? No, jawab jangan. Nih ngomong-ngomong, guru Al Habib Abbas sudah datang belum tuh? Al Habib belum? Waduh, panjang nih, ngoceh mulu gua. Sama aja. Terus terusin.
Iya sih, tentang tetangga lu sama gua banyak. Saya orang Halim dekat sini ya. Tinggal 2 kali belude nyampe. Peringatan Maulid seperti ini kenapa diminta atau dibikin atau diselenggarakan lagi, terutama kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Abdul Qadir Al-Haddad, ya, keluarga besar beliau, anak istri beliau dan seluruh jamaahnya. Gunanya kita biar ini salah satu kita jadikan sarana agar kita lebih kenal lagi, lebih sering kenal lagi sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau orang udah kenal, dia bakal rindu. Kalau udah rindu bakal cinta. Emang kudu kita sampai begitunya sama Nabi Muhammad? Harus, wajib. Dahulu pengen kenal Rasulullah gampang, tinggal masuk datang ke kota Madinah. Yang di luar kota Madinah tinggal datang dengan ontaknya, kudanya, jalan kakinya masuk ke kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, melihat Nabi kita Muhammad. Enak lihat Rasulullah, cinta, langsung ngikutin, ittiba. Nah kita ini udah 1400 tahun. Sarana seperti ini satu-satunya sarana yang termudah biar kita lama-lama kenal. Biarpun Rabiul Awal udah liwat, tiap hari lagi peringatan Maulid, tapi kalau yang diceritakan adalah Rasulullah, lama-lama kita tuh kenal, rindu, cinta. Udah cinta pasti ittiba, ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Nabi ini, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling dahsyat, Nabi yang paling hebat, Nabi yang top tier, hebat, top, nggak ada dua. Tapi bukan berarti Nabi yang dahulu nggak hebat. Hebat. Semua Nabi, semua Rasul hebat. Cuman Nabi kita Muhammad mau nggak mau, sengaja nggak sengaja, emang udah paling hebat. Shallu ala Muhammad. Senang lo nggak senang, Nabi Muhammad udah paling hebat. Tapi kita menganggap kehebatan Rasulullah, bukan menafikan, tapi kita harus akuin Rasulullah yang paling hebat daripada Rasul-Rasul yang terdahulu dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Beb, Nabi Adam beb, hebat beb. Hebatnya kenapa? Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh malaikat, seluruh malaikat beb, seluruh, bukan atuk, seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Hebat gak? Hebat. Jawab. Hebat, hebat. Keren, keren. Top, top banget. Emang Nabi Muhammad bisa begitu beb? Pernah Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam? Nabi Muhammad lebih dari itu. Shallu ala Muhammad. Allah ketika memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah nggak ikutan sujud. Allah ngikut sujud. Apa malaikat doang yang sujud? Malaikat doang, walaupun seluruh malaikat. Tapi Allah nggak ngikut tuh sujud. Tapi untuk Nabi Muhammad, ketika Allah akan memerintahkan agar semua makhluk atau kepada hamba-hambanya untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat duluan kepada Nabi Muhammad, baru seluruh malaikatnya, baru perintah untuk manusia. Shallu ala Muhammad. Lebih hebat mana? Buat Nabi Adam Allah nggak ikut-ikutan, tapi buat Nabi Muhammad Allah ngikut-ngikutan, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, bahkan Allah duluan sebelum semua makhluk. Shallu ala Muhammad.
Salawat apa artinya? Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan rahmat magrunatan bita'zim, yang dibarengi dengan memuliakan Nabi Muhammad. Bukan sujud aja, dibarengin sama muliain Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lebih dari sujud. Dan Allah duluan buat Nabi Muhammad. Beb, Nabi Sulaiman, beb. Kenapa Nabi Sulaiman? Lebih hebat. Bala tentaranya jin. Nah, anak buahnya jin, beb. Semua jin nunduk sama Nabi Sulaiman. Terus, hebat gak? Hebat. Jawab. Keren, keren. Emang Nabi Muhammad ada pengikutnya jin? Rasulullah lebih dari itu. Sallu ala Muhammad. Ketika peperangan Badar, perang Badar Jumat pagi, malam Jumat Nabi Muhammad ngumpulin sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syaral muslimin, malam Jumat nih, sesungguhnya aku telah melihat Jibril alaihi salam telah mengenakan jubah dan imamah berwarna kuning dan telah menunggangi kuda. Esok hari dia akan bersama kita dan membawa bala tentaranya 5.000 orang, 5.000 malaikat akan memperbantukan dalam peperangan Badar. Sallu ala Muhammad. Nabi Sulaiman bala tentaranya makhluk jin, Rasulullah perang Badar bala tentaranya malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kerenan mana? Hebatan mana? Hebatan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Beb, Nabi Musa, beb. Oh ya, Nabi Musa kenapa? Nabi Musa bisa belah laut. Betul. Nabi Musa bisa belah laut. Iya. Bayangin lautan kebelah, keren nggak? Dahsyat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'awhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakullu firgin kataudil azim. Dan aku telah memberi wahyu kepada Musa, kata Allah, ketika itu kejaran Fir'aun sampai kejebak depan lautan Nabi Musa. Allah perintahkan, ketok tuh laut pakai tongkatmu wahai Musa. Begitu diketok sama Nabi Musa, keangkat itu air laut, kebelah, bukan kebelah dua, kita sering dengernya belah dua, kebelah 12. Maksudnya gimana? Itu lautan ngangkat jadi 12 gang atau 12 jalan. Kenapa? Karena Nabi Musa bawa 12 suku Bani Israel saat itu. Setiap gang, setiap jalan suku-sukunya masing-masing. Dan setiap jalan nanti ada jendelanya. Jadi yang pada lari dari Fir'aun ngelihat, oh temennya suku yang lain udah lewat, oh suku yang lain lewat, begitu. Hebat gak? Bayangin lautan jadi ada 12 jalan. Kayak kita mau masuk ke nih tempat Pasar Ciplak, dari sana bisa, dari situ bisa, dari sini bisa. Betul. Ini 12 tempat, 12 gang, 12 jalan, lautan dibelah sama Nabi Musa. Hebat gak? Hebat. Keren gak? Keren. Emang Nabi Muhammad bisa begitu, beb? Nabi Muhammad lebih dari itu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad waktu ditantang oleh orang Yahud untuk bisa ngebelah bulan, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Begitu 2 rakaat setelah salam, Nabi Muhammad mengarahkan dengan tangan yang mulia ke arah bulan. Nabi Muhammad mengisyaratkan membelah, terbelahlah bulan. Ketika itu bulan purnama. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Lebih hebat mana? Ngebelah bulan apa yang ngebelah lautan? Bulan nyampe juga kagak, kesentuh juga kagak. Kalau air laut masih bisa disentuh, betul? Bulan nggak bisa disentuh, bisa cuma dilihat, tapi bisa dibelah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, Nabi Musa ngetok batu bisa keluar air, betul. Allah berfirman, faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnai asyara aina.
Allah perintahkan ketok tuh batu, karena saat itu Nabi Musa kehabisan air sama 12 suku Bani Israel, disuruh ketok batu, keluar dari tuh batu 12 mata air. Emang Nabi Muhammad bisa begitu, Beb? Rasulullah lebih dari itu. Sallu ala Muhammad. Waktu Nabi Muhammad rombongan umroh, diriwayatkan hadis ini dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah rombongan umroh sampai di Hudaybiyah. Begitu sampai di Hudaybiyah, persediaan air habis. Muslimin, sahabat-sahabat nggak bisa lagi wudhu, nggak ada air buat wudhu, nggak ada air buat minum. Satu sama lain bertanya, ada yang punya air? Nggak ada. Ada yang punya air? Nggak ada. Terus satu sama lain nanya, emang banyak, Beb? Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, saat itu Rasulullah membawa 1.500, 1.400 sampai 1.500 sahabat. Sallu ala Muhammad. 1.400 ente. Banyak apa dikit tuh kira-kira? Semuanya nggak ada yang megang air, habis persediaan air. Akhirnya ada yang ngomong, persediaan air cuma dengan di Rasulullah. Oh begitu, ayo kita ke Rasulullah. Semua ke Rasulullah. Rasulullah lagi istirahat. Begitu melihat sahabat pada datang, Rasulullah bertanya, ada hajat apa kalian datang? Ya Rasulullah, laisana lana minal ma an nashrab wa natawadda. Kita punya air buat minum, buat wudu. Kecuali engkau doang ya Rasulullah punya persediaan air masih sedikit ya Rasulullah. Bagaimana ini kita 1.400 orang? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Apa jawab? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ambil simpenan airku, gerbeh saat itu dari kulit kambing atau kulit sapi, buat diolah akhirnya jadi wadah buat bawa-bawa air. Diambil oleh Rasulullah, dimasukin tangan yang mulia Nabi kita Muhammad. Begitu tuh masukin. Begitu masukin, diangkat lagi oleh Rasulullah. Rasulullah minta wadah kayak ember bahasa kita, baskom bahasa kita. Dia taruh di atas baskom atau di atas ember. Keluar dari sela-sela jari jemarinya Nabi Muhammad air yang deras, air yang segar, air yang nikmat, air tawar, air yang paling enak dan paling afdol, walaupun dari air kausarnya Allah nanti di surganya Allah. Sallu ala Muhammad. Keluar dari jemari-jemari Rasulullah semuanya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam riwayat tersebut, hayya ahlal wudu, al barakah minallah. Ayo orang-orang yang mau wudu, ini keberkahan dari Allah. Sallu ala Muhammad. Keluar air seger, enak, cakep, bersih, jernih, nggak pakai lagi dari mana-mana diisi ulang, kagak, dari jemari-jemarinya Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis ini, demi Allah, saat wayahnya saya untuk minum, untuk ngambil karena ngantri 1.400 orang, waktu saya mau minum, waktunya saya mau ngambil, demi Allah saya punya isi perut, saya isi dengan air yang keluar dari jemari-jemarinya Rasulullah, sehingga tubuhku tidak ada tempat lagi kecuali penuh dengan air yang keluar dari jemarinya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Dahsyat gak? Keren gak Nabi Muhammad? Nabi Musa ngetok batu masih mungkin keluar air, tapi kalau jari jemari, apa mungkin ada air bersih dari sini? Yang ada cuma darah dan nanah. Tapi di antara jari jemarinya Rasulullah keluar air yang bersih, yang jernih, yang enak, yang menghilangkan dahaga sahabat 1.400 sahabat kala itu. Artinya apa? Malam hari ini kita udah nginget orang-orang soleh di kalangan kita, terutama guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Haddad. Dan yang kedua, kenalilah Nabi Muhammad, hadirilah majelis-majelis yang di situ disifatin Nabi Muhammad. Kenalin Nabi Muhammad, harus, wajib. Habis kalian kenal, akan timbul rasa rindu kalian kepada Rasulullah,
habis rindu kalian akan cinta dan kalian akan ittiba kepada Nabi Muhammad. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Ini aja dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.